Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Cahaya Al-Qud ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga saya doakan yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan berbagi mengenai ingin hidupmu berubah, lakukan amalan ini dalam waktu 40 hari. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah riyadhah 40 hari. Riyadhah adalah serangkaian amalan yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama 40 hari kita menjalankannya tanpa putus. Buat wanita, kalau sedang haid boleh berhenti dulu dan disambung setelah selesai. Jika 40 hari belum terlihat hasilnya, coba lagi 40 hari berikutnya. Coba lagi agar lebih khusyuk dan lebih yakin. Gak mungkin Allah tidak menolong umatnya, tidak menolong hambanya yang berusaha mendekatinya. Kalau selama ini merasa hidupnya susah atau stuck begitu saja, mandek di situ-situ saja, itu tandanya kalian harus mendekati sang pemberi hidup, sang pemberi rezeki. Dia kangen sama kalian, dia pengen dengar kalian curhat kepadanya. Pelan-pelan saja, yang penting mencoba melakukan amalan tersebut. Namun jika kepingin cepat-cepat mendapatkan limpahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya, kalian harus berusaha dan berdoa lebih keras lagi daripada orang lain. Istilahnya, kalau orang berjalan, kalian berlari, kira-kira siapa yang lebih cepat sampai? Nah, begitulah analoginya. Jangan lupa usaha juga karenanya. Doa itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong. Nah, saudara-saudariku, artinya di samping kita beribadah lalu kita berdoa, dan haruslah kita iringi dengan usaha. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja inilah list amalannya. Yang pertama yaitu sholat fardu tepat waktu. Mendengar azan langsung ambil air wudhu. Lebih bagus lagi sholatnya berjamaah di masjid. Ingat, kalau mau impiannya cepat terkabul, jangan menunda sholat. Ibaratnya begini, ada anak kecil yang dipanggil ibunya, tapi nggak segera datang ke ibunya, padahal ibunya mau kasih permen ke anak kecil itu.
karena ibunya kesal, permennya nggak jadi diberikan. Misal itu impianmu, wah sayang sekali ya, untungnya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Lalu list amalan yang kedua yaitu sholat tahajud 8 rakaat disambung sholat witir 3 rakaat. Tidak bisa dipungkiri kalau sholat tahajud itu sangat luar biasa manfaatnya, dan sholat di sepertiga malam terakhir bisa cepat tembus ke langit. Bayangkan orang lain lagi enak-enak tidur di bawah selimut yang hangat, kalian beranjak ambil air wudhu yang dingin dengan melawan rasa kantuk dan rasa takut, mungkin karena sepinya malam. Di saat seperti itu, curhat segala permasalahan kamu kepada Allah. Bukankah kalian sudah satu langkah lebih jauh daripada orang-orang yang masih tidur? Tata cara sholat tahajud dan witir bisa dicari sendiri. Rakaatnya semakin banyak semakin bagus, tetapi walaupun tidak banyak, yang penting istiqomah kita lakukan setiap hari. Lalu yang ketiga, sholat duha 6 rakaat. Tidak ada patokan, lebih banyak rakaatnya lebih baik. Sholat duha itu sholat pembuka rezeki. Sayang kalau dilewatkan, kalau tidak hafal doanya. Buka catatan dulu, boleh-boleh saja, lama-lama nanti juga hafal. Yang keempat, membaca surat Al-Waqiah. Ini juga surat pelancar rezeki. Kan harusnya dibaca 40 hari dulu, tapi ada kok yang baru seminggu udah ada rezeki datang. Buat yang pingin tahu tentang surat Al-Waqiah, coba kita dengarkan penjelasannya di channelnya Wirda Mansur. Nah, Wirda Mansur dia selalu membahas mengenai sholawat, surat Al-Waqiah, membahas tentang sedekah. Nah, ini hanya usulan saja. Dia malah bikin challenge 40 hari Al-Waqiah. Bagus banget itu. Mengajak kebaikan. Bisa dibaca 1 kali 1 hari, lebih banyak itu lebih baik. Nah, kita ambil hikmahnya saja, kita ambil yang baik-baiknya saja. Lalu yang kelima, membaca istighfar 100 kali. Lebih banyak malah lebih bagus. Bacaannya istighfar yang pendek yaitu Astaghfirullahaladzim. Saat perjalanan daripada bengong, lebih baik kita membaca istighfar. Waktu kita lagi senggang, kita beristighfar. Asal jangan dibaca di kamar mandi saja. Pokoknya manfaatkan waktu senggangmu dengan membaca istighfar. Lalu yang keenam, membaca zikir pagi dan petang. Bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, masing-masing 100 kali. Ini juga bisa dibaca diselang-seli dengan istighfar di perjalanan. Lalu yang ketujuh, sesudah sholat baca zikir seperti biasa, kemudian ditambah zikir ya Fatah ya Rozak 11 kali, lalu ditambah ayat kursi 1 kali, kemudian ditambah surat Al-Ikhlas 3 kali, dan ditambah la haula wala quwata illa billah 100 kali. Lalu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang kedelapan, baca 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr, yaitu surah
ke-59 dari Al-Quran dan terdiri dari 24 ayat. Baca 4 ayat terakhir. Surat Al-Hasyr dibaca 2 kali sehari setelah selesai subuh dan sholat asar. Berikut beberapa keutamaan surat Al-Hasyr yang perlu kamu ketahui, yaitu keutamaan yang pertama merupakan surat Al-Mufassal. Surat Al-Hasyr termasuk surat Al-Mufassal yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti kitab Injil, sehingga Nabi Muhammad diberi keutamaan yang lebih daripada para utusan sebelumnya. Keutamaan yang kedua dari surat Al-Hasyr yaitu alam semesta turut mendoakan. Membaca surat Al-Hasyr memiliki keutamaan yang sangat luar biasa bagi pembacanya. Barang siapa yang membaca surat Al-Hasyr, maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini turut mendoakan dan memohon ampunan untuknya. Ubay bin Ka'ab berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Hasyr, maka tiada surga, neraka, arsy, kursinya Allah, hijab, langit 7, bumi 7, udara, angin, burung, pohon, gunung-gunung, matahari, bulan, dan malaikat, kecuali berdoa dan memohon ampunan untuknya yang membaca surat ini. Dan jika ia meninggal pada hari itu atau malamnya, waktu ketika ia membaca surat ini, maka ia meninggal dengan syahid. Hadis riwayat Syawabul A'mal 147. Lalu keutamaan surat Al-Hasyr yang ketiga tergolong orang yang beruntung. Orang yang membaca surat Al-Hasyr tergolong manusia yang beruntung dan dijauhkan dari bala. Selain itu, segala hajatnya juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, maka Allah akan mengumpulkannya termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tidak ada surga, neraka, arsy, kursi, hijab, langit 7, bumi 7, bulan di udara, gunung-gunung, pepohonan, binatang melata, dan malaikat, kecuali semuanya berdoa dan memohon ampunan untuknya. Dan jika mati pada hari ini atau malam itu, maka termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka ia aman dari bala hingga pagi harinya. Dan barang siapa mendirikan sholat 4 rakaat, ia membaca Al-Fatihah dan surat Al-Hasyr di setiap rakaatnya, seraya mengharapkan hajat apapun yang diinginkannya, maka Allah akan mengabulkan selama ia tidak mengubah maksiat. Lalu keutamaan yang keempat dari surat Al-Hasyr, memperoleh kecerdasan dan daya ingat kuat. Rutin membaca surat Al-Hasyr juga akan membuat pembacanya diberi kecerdasan dan daya ingat yang kuat, sebagaimana kata Asy-Siddiq, barang siapa yang membacanya di malam Jumat, maka ia aman dari bala sampai waktu pagi tiba. Barang siapa yang berwudu ketika memiliki keinginan, lalu ia mendirikan sholat 4 rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Hasyr setiap rakaatnya sampai 4 rakaat itu, seraya mengharapkan keinginannya itu, maka Allah akan memudahkan mewujudkan keinginannya itu. Lalu manfaat surat Al-Hasyr yang kelima, yaitu masuk surga. Seorang yang membaca surat Al-Hasyr dan memahami maknanya, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Hasyr di malam atau di siang hari, lalu ia mati pada siang itu atau malam itu, maka wajib untuknya masuk surga. Nah, saudara-saudariku
yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ke-9 agar hidupmu berubah, yaitu baca surah Yasin 1 kali. Kalau mau dibaca setiap hari juga tidak masalah, malah lebih bagus. Tapi jangan lupa baca Al-Quran setiap harinya. Lalu amalan yang ke-10, tutup malam dengan sholat sunnah 2 rakaat. Surat yang dibaca yaitu Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Setelah baca surat As-Sajadah, Al-Mulk atau Ar-Rahman, bisa pilih salah satu. Lalu amalan yang ke-11, supaya lebih powerful, dibarengi dengan sedekah. Jangan takut miskin karena sedekah, karena sedekah itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan mengenai 11 amalan yang ingin hidupnya berubah. Maka lakukanlah amalan ini dalam kurun waktu 40 hari berturut-turut tanpa putus. Semoga hal ini bermanfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.